Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mea Ayuwidi Pangestu, NPM 1846021008 dari kelas paralel. Mata kuliah Analisis Politik Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang. Langsung saja. Yang pertama, demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949 pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan. Periode tahun ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk masa yang selanjutnya, yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Yang kedua, presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasaan ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik. Yang kedua, demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Demokrasi di Indonesia dari masa ke masa parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahannya baru berjalan berapa bulan, seperti yang terjadi pada Insinyur Juanda Kartawijaya yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Yang kedua, akuntabilitas pertanggungjawaban. Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet pada periode ini merupakan contoh konkret yang tingginya akuntabilitas tersebut.
Yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Pada periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pemimpin partainya maupun para pendukungnya. Yang keempat, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Meskipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal, hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era demokrasi dan pemerintah Indonesia mulai memasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan demokrasi. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin, yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintahan, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh Presiden. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik Presiden tidak banyak diberikan mereka. Tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan tahun 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban supersemar, mandaritas MPR,
Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI. Dari uraian di atas, kita dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Selanjutnya dipaparkan karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang berdasar pada indikator demokrasi. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan selama pemerintahan Orde Baru, hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif, pemerintah pusat maupun daerah, legislatif, MPR, DPR, dan DPRD, maupun lembaga yudikatif. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, semua negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang, dipilih melalui pemilihan umum, pengisian jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan-jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota Badan Legislatif anggota DPR sejumlah 100 orang, dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan Presiden. Sementara itu, dalam kaitannya dengan rekrutmen politik lokal seperti gubernur dan bupati wali kota, masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang untuk ikut menentukan pemimpin mereka. Kata akhir tentang siapa yang akan menjabat diputuskan oleh Presiden. Jelas, sistem rekrutmen seperti ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan tahun 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban supersemar, mandaritas MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Dari uraian di atas, kita dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Selanjutnya dipaparkan karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang berdasar pada indikator demokrasi. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan selama pemerintahan Orde Baru, hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif, pemerintah pusat maupun daerah, legislatif, MPR, DPR, dan DPRD, maupun lembaga yudikatif.
Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, semua negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui pemilihan umum. Pengisian jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan-jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota Badan Legislatif, anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. Sementara itu, dalam kaitannya dengan rekrutmen politik lokal seperti gubernur dan bupati wali kota, masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang untuk ikut menentukan pemimpin mereka. Kata akhir tentang siapa yang akan menjabat diputuskan oleh presiden. Jelas, sistem rekrutmen seperti ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1998 sampai dengan sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR dan MPR yang mengakibatkan proses politik nasional lumpuh. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu mempertahankan selama 1 tahun. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan pondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Yang pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat dapat langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak hanya itu, mulai tahun 2005 kepala daerah pun dapat dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka, sehingga warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Semoga dengan apa yang saya presentasikan tersebut dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.